좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Halo Kak, Selamat selamat pagi. juga. Kabar baik. Kabarnya baik. Baik. Wah, sungguh luar biasa ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik nih. Nah, kakak harapkan untuk 50 menit ke depan kalian akan bersama saya Dian Anggreni sebagai relawan. Nah, saya berharap kalian dapat duduk tenang dengan posisi yang nyaman dan jaringan dipastikan stabil ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran pada kegiatan ini. Oke, doa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran kegiatan kami pada pagi hari ini untuk membahas topik berakhirnya masa tanggap darurat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran untuk berbicara dan untuk menyampaikan materi. Ya Allah ya Tuhan kami, dan berikanlah kelancaran kepada kedua orang tua kami untuk bekerja dengan baik. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, sebelum kita memasuki topik yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita mengerti nih apa sih BKP itu. Nah, jadi BKP adalah suatu bentuk layanan yang memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tujuan dari BKP ini yaitu agar dapat menyikapi segala sesuatu dengan positif gitu kan. Nah, jadi cara pelaksanaannya itu angkat tangan bila ingin berpendapat, nanti saya akan memilih satu persatu dari kalian. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang berakhirnya masa tanggap darurat. Nah, kakak mau tanya nih, mengapa sih kita penting membahas topik pada pagi hari ini yaitu tentang berakhirnya masa tanggap darurat? Ada yang ingin memiliki pendapat? Silakan angkat tangan. Oke, baik, kepada saudari Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kenapa sih topik ini penting untuk dibahas, yaitu topik berakhirnya masa tanggap darurat, di mana pasti setiap kita mengalami bencana atau musibah, ada namanya bantuan dari sana-sini gitu. Dan itu pasti kan ada jangka waktunya, bakalan berakhir. Jadi dengan dibahas topik ini, kita bisa belajar nanti akan bagaimana tindakan yang kita ambil masa tanggap darurat tersebut habis gitu. Misalnya untuk membangun kemandirian untuk diri kita dan lain halnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Sinta. Untuk yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik, kepada Nanda Audiva, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kenapa penting bahas topik ini, topik berakhirnya masa tanggap darurat. Berarti di sini keadaannya kita sudah dibantu oleh para relawan untuk bagaimana caranya tanggap dalam situasi misalnya darurat atau bencana atau kecelakaan. Nah, jadi mungkin setelah berakhirnya ini, kenapa pentingnya ini supaya kita bisa langsung mempraktekkan atau langsung terjun ke situasi yang bisa sudah dipelajari gitu. Jadi udah langsung paham gitu dengan tentang apa dari tanggap-tanggap darurat itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda semuanya. Untuk yang lain, ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, baik, jika tidak ada, tadi kan kita sudah tahu nih mengapa kita penting membahas topik ini. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih, apa faktor penyebab dari seseorang itu eh, apa penyebab dari berakhirnya masa tanggap darurat ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, kepada Ananda Andini dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut saya faktor berakhirnya masa tanggap darurat itu
sudah maksudnya sudah bencana yang terjadi itu sudah mereda, jadi enggak yang enggak yang chaos banget, apa sih bahasa Indonesianya, enggak yang kacau banget gitu. Jadi bencananya sudah lumayan reda, jadi masa tanggap daruratnya juga telah berakhir seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Andini. Kepada Ananda Audiva dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebabnya adalah mungkin karena jangka waktunya yang sudah habis. Seperti yang kita tahu, masa tanggap darurat itu biasanya berlangsung selama 7 hari atau sampai 14 hari ya. Itu untuk mencari korban-korban atau meminimalisir lingkungan yang terkena dampak dari bencana. Jadi menurut saya faktor penyebabnya itu karena sudah berakhir. Tapi mungkin karena sudah tidak ada lagi ya antara korbannya yang sudah tidak bisa ditemukan atau mungkin sudah semua ditemukan. Jadi memang sudah diserahkan ke pihak-pihak mungkin yang sudah lebih pihak-pihak yang lebih berwajib untuk pengembalian kondisi lagi. Jadi bukan untuk meminimalisir atau mencari lagi korban-korban yang ada atau lingkungan yang rusak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Audiva. Selanjutnya kepada Ananda Fadiona dipersilakan. Oke, berterima kasih. Pendapat saya juga tidak jauh berbeda dari Ananda yang lainnya, di mana tadi secara waktu sudah habis, sama bencana juga sudah mulai memulih gitu, dan mungkin agar para korban ini bisa lebih beradaptasi untuk ke depannya lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda semuanya atas pendapat-pendapatnya. Untuk yang lain, apakah ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik. Jika tidak ada, di sini saya akan mau bertanya nih, apa sih dampak dari berakhirnya masa tanggap darurat ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik. Kepada Nanda Fitri, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya dampak berakhirnya masa tanggap darurat mungkin kan setelah berakhir kan masa pertolongan yang darurat, bisa jadi yang terkena darurat itu belum maksimal gitu. Misalnya nih ada bencana alam yang bisa menyebabkan luka pada badan. Jadi kalau sudah berakhir gitu, bisa jadi tidak ada kelanjutannya itu, kayak pertolongan yang berkelanjutan begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda Fitri. Untuk yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, kepada Ananda Audiva, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampaknya pasti ada bagi beberapa orang ya, pasti ada juga bagi yang lainnya pasti bukan ya bagi dampak yang bagus. Dampak yang bagusnya artinya mungkin mereka sudah mulai bisa lebih tidak khawatir lagi karena memang sudah penjagaan selama 7 atau sampai 14 hari tentang kondisi terkait bencana ini. Tapi dampak buruknya bagi mungkin seseorang yang kehilangan orang yang disayang, jadi mungkin tidak terjadi pencarian lagi mungkin. Jadi mungkin harus beberapa sudah mulai mengikhlaskan karena memang eh, kan sudah panjang fasenya antara 7 sampai 14 hari gitu. Tapi memang kalau bisa diperpanjang bisa. Jadi mungkin ada dampak bagusnya dan ada dampak tidak bagusnya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Nanda sekalian. Yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, jika tidak ada, saya mau bertanya nih, apa solusi dari materi yang telah kita bahas tadi? Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, baik. Kepada Ananda Andini, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi solusi yang dapat saya berikan yaitu mungkin kita lebih melatih diri kita kembali seperti awal sebelum bencana. Jadi kita harus membiasakan diri lagi tanpa relawan, tanpa bantuan siapapun, dan kembali ke kehidupan kita yang normal sebelumnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Ananda Dini. Untuk yang lain ada solusi lagi? Oke, Mbak. Oke, kepada Ananda Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya solusinya itu kalau semisal nih korbannya masih ada yang belum dapat atau ya belum misalnya ini korbannya masih belum dapat semua gitu kan dari musibah itu, mungkin bisa ada permintaan kayak perpanjangan gitu. Tapi kalau sudah sudah ditemukan semua korban seperti solusi dari Kak Andini tadi, ya lebih mandiri gitu, terima uh, terima apa adanya, kayak masanya sudah habis gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Fitri dan untuk yang lain atas pendapatnya. Nah, jadi kita harus siap dan sigap dalam situasi kondisi apapun. Karena kan belum tentu nih, begitu di situ bencana, di situ relawan langsung turun. Jadi kita harus udah ada bekal gitu kan sebelum bencana itu terjadi. Nah, saya mau bertanya kepada Ananda semua, apa komitmen Ananda untuk topik yang telah kita bahas pada pagi hari ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, kepada Ananda Audiva dipersilahkan. Terima kasih. Komitmen saya adalah saya berkomitmen untuk lebih mandiri lagi, seperti sedia kala, untuk apa ya, untuk benar-benar memakai pelatihan yang sudah diberikan oleh para relawan selama masa tanggap darurat. Jadi ketika ada bencana lagi, saya berkomitmen untuk memakai ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Jadi saya lebih siap untuk kejadian-kejadian tidak terduga berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ananda Audiva. Selanjutnya kepada Ananda Andini dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya berkomitmen untuk lebih tabah lagi atas apa yang terjadi dan ya harus bisa kembali ke keadaan yang normal seperti sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Andini. Selanjutnya kepada Ananda Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen yang timbul dari dalam diri saya setelah kita membahas topik ini, seperti solusi tadi dari Kak Andini, yaitu ya lebih mandiri lagi karena sudah masanya tanggap darurat itu selesai begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Fitri. Selanjutnya kepada Ananda Fadiona dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi komitmen dari saya adalah saya harus bisa lebih beradaptasi dan menerima keadaan untuk kedepannya lagi tanpa ada bantuan dari relawan itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ananda Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen yang timbul dari diri saya yaitu bisa menanamkan kemandirian, yang mana misalnya ada pelatihan yang diberikan oleh relawan akan saya lakukan di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ananda semuanya atas komitmennya yang telah disampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke BPMB 3 nih. Untuk teman-teman Ananda semuanya, apakah ada yang ingin ber-BMB 3? Silakan angkat tangannya. Oke, kepada Ananda Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari BMB 3 ini saya mengambil bidang berpikir, di mana saya berpikir topik ini penting sekali untuk dibahas karena kan kita pasti akan mengalami fase di mana masa tanggap darurat itu habis gitu. Jadi di sini kita bisa tahu solusi yang telah diberikan oleh
teman-teman semuanya, dan juga solusi dan juga kedepannya bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Sinta. Selanjutnya kepada Ananda Fadiona, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan berbeda yaitu merasa, di mana di sini saya merasa senang karena sudah mengikuti kegiatan BKP pada hari ini, dan saya juga merasa senang karena saya jadi mengetahui solusi agar nanti setelah masa tanggap ini selesai, apa yang harus saya lakukan ke depannya nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Fadiona. Selanjutnya kepada Ananda Andini, dipersilakan. Jadi di sini saya menyampaikan BMB 3 yaitu bertindak. Mana tindakan yang saya lakukan yaitu saya harus bisa lebih sabar lagi. Kemudian saya harus bisa mandiri lagi tanpa bantuan dari para relawan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Ananda Audiva, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada BMB 3 hari ini saya ngambil dari bersikap. Sikap saya harus saya ubah mulai sekarang. Saya harus lebih mandiri lagi. Jangan karena kemarin ada relawan, jadi enak aja gitu karena semuanya pada dibantu oleh relawan. Jadi saya harus lebih mandiri lagi atas kehidupan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Audiva. Selanjutnya kepada Ananda Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan BMB 3 bertanggung jawab, di mana saya akan bertanggung jawab pada diri saya sendiri, seperti solusi yang diberikan tadi, yaitu lebih mandiri lagi, dan juga bertanggung jawab untuk bisa melakukan langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan relawan gitu, agar bisa saya lakukan sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya, kepada Ananda yang telah memberikan pendapat-pendapatnya. Nah, kegiatan kita akan segera berakhir. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai ya, untuk yang muslim saya yang pimpin, dan yang untuk non-muslim bisa menyesuaikan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kelancaran kami pada kegiatan pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ananda semuanya atas partisipasinya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Kak.